Setelah itu Allah berfirman, "Wa wassaynal insana biwalidayhi." Allah mewasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Allah buka, perhatikan si ayat ini ya. "Wa wassaynal insana biwalidayhi." Nah, di sini namanya maksudnya Allah ya. "Wa wassaynal," kami Allah mewasiatkan kepada manusia. Al-insan di sini alif lam lil istighraq, maksudnya kami wasiatkan kepada seluruh manusia biwalidayhi untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Kemudian Allah menyebutkan salah satu dari kedua orang tuanya itu ibunya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Yang ibunya mengandungnya dalam kondisi lemah, yang kelemahan yang bertambah-tambah. Ya, kita tahu betul bagaimana istri kita kalau mengandung berat ya. Semakin parah, muntah-muntah, kemudian kepala pusing, perlu dipijit sana sini dan macam-macam, ngidam ini, ngidam anu ya. Wa fisaluhu, setelah melahirkan, fi amaini, dia pun menyusui sang anak selama dua tahun, dan itu juga kasihan ya. Berapa banyak kalsiumnya habis, bagian ibu-ibu sampai giginya keropos, tulangnya sampai kesakitan, kenapa disedot oleh anaknya ya. Dan itu 2 tahun. Belum anak pertama, anak kedua dan seterusnya. Ini adalah melemahkan sang ibu. Anishkurli wali walidayka ilayal masir. Kata Allah, bersyukurlah kepadaku dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu, ilayal masir, kepadakulah kalian akan kembali. Perhatikan di sini ya. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya berbakti kepada ibu harus lebih daripada ayah. Mereka berdalil seperti ayat ini, Allah menyebut tentang penderitaan sang ibu dalam merawat anak. Tatkala mengatakan wasaina al-insana biwalidayhi. Tatkala kamu wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tuanya. Setelah itu Allah sebut tentang ibu, Allah tidak sebut tentang ayah. Ya Allah sebutkan apa? Ibu. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibunya mengandungnya. Bapaknya Allah tidak sebutin tentang bagaimana kepayahan bapaknya. Kemudian juga dalam hadis waktu ada seorang bertanya, "Ya Rasulullah, man ahakun nasi bi sahabati?" Ya Rasulullah, siapa orang yang paling utama untuk aku berbuat baik kepadanya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ummuk," ibumu. Kemudian sahabat itu bertanya, "Summa man?" Kemudian siapa? Nabi berkata lagi, "Ibumu." "Summa man?" Kemudian siapa? Ibumu. "Summa man?" Kemudian siapa? Abuk. Kemudian bapakmu. Sehingga ibu disebutkan 3 kali, bapak disebutkan yang keempat. Sehingga sebagian ada yang mengatakan berarti bakti dibagi 4. 3/4 buat ibu, 1/4 buat apa? Ayah. Artinya berbakti kepada ibu 3 kali lipat daripada ayah. Ini pendapat, namun ini dibantah oleh sebagian ulama. Di antara yang bantah adalah Tahir bin Ashur dalam tafsirnya. Dia mengatakan berbakti sama kedua orang tua sama kedudukannya, baik ayah maupun ibu. Hanya saja kenapa banyak penekanan terhadap ibu? Karena memang ibu yang lebih sulit dalam merawat anak, ya. Kemudian ibu yang sering didurhakai oleh anak. Ibu yang sering didurhakai oleh apa? Oleh anak. Ya. Makanya Nabi pernah mengatakan, ya, di antara dosa besar uququl ummahat, yaitu durhaka kepada ibu. Kenapa? Karena kalau seorang anak ingin melawan bapaknya, dia mungkin takut. Tapi kalau sama ibunya dia berani. Berani banggang sama ibunya, dia berani marah sama ibunya, sama bapak dia nggak berani. Ya. Ya. Tetapi berbakti kepada keduanya sama. Ya. Makanya Imam Malik pernah ditanya. Seorang bertanya, "Ya Imam Malik, ayahku di Mesir menyuruhku untuk datang, kirim surat kepadaku untuk datang kepadanya. Sementara ibuku mengatakan jangan datang kepada bapakmu. Siapa yang harus aku ikuti?" Jadi dia di Madinah, ya. Ibunya bilang jangan pergi, bapaknya di Mesir bilang datanglah kepadaku nak. Siapa yang harus saya turuti? Kata Imam Malik, apa jawabannya? Taatlah kepada bapakmu dan buatlah ibumu ridho. Maksudnya paham? Imam Malik berkata, taatlah kepada bapakmu dan carilah keridhaan apa? Ibumu. Ya, maksudnya Imam Malik tidak mengatakan sudah jangan dengar bapak, bapak cuma 1/4, ibu 3/4. Enggak.
Jadi dua-duanya berusaha kita mentaati. Gimana caranya pikir sendiri. Intinya berusaha taat bapakmu dan ambil keridhaan ibumu. Ya. Makanya dalam ayat Allah menyuruh dua-duanya seperti kata Allah, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah gandengkan dua-duanya. Ya. Dan Allah telah menetapkan janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah semata, wa bil walidaini ihsana, dan berbaktilah kepada keduanya. Allah tidak pisahkan ibumu dengan bapakmu, tidak keduanya. Kemudian dalam doa juga Allah suruh samakan. Wakhfid lahuma janahadz dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan tunduklah kepada mereka berdua, tawadhu di hadapan mereka berdua, jangan kau sombong, dan berdoalah rabbirhamhuma, ya Allah rahmatilah mereka berdua, kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka berdua telah merawatku masih kecil. Sama, bapak dan ibu sama. Ya, makanya Nabi pernah berkata kepada seseorang, anta wa maluka li abik, kau dan hartamu milik bapakmu. Maksudnya Tahir bin Asyur dalam tafsir tersebut, jangan sampai seorang salah paham disangka ibu melulu, kalau ada masalah sedikit bela ibu melulu, tidak. Dua-duanya harus kita bakti, bapak dan ibu. Memang ibu yang mengandung, memang ibu yang menyusui, tapi yang cari nafkah buat anak dan istri siapa? Ayahnya yang setengah mati kerja di pagi hari, keluar kemudian kerja setengah mati ya. Dan seterusnya ya. Jadi kita sebagai orang tua dan kita juga sebagai anak ya, kita harus sadar bahwasanya kewajiban kita berbakti kepada kedua orang tua sama ya. Kalaupun memang harus lebih sayang kepada ibu ya dari kasih sayang, tapi dua-duanya wajib untuk kita bakti ya. Jangan kita bagi ibu 3 kali, ayah cuma apa? Sekali. Jadi ini pendapat saya pikir kuat pendapatnya yang disampaikan dalam Tahrir wa Tanwir. Karena kita harus ingatkan kepada anak-anak juga, ibu-ibu ya, bahwasanya bapak ya harus bapak capek dalam cari nafkah, bapak begini dulu, yang ngurusin ibu juga bapak, waktu ibu hamil yang ngurusnya. Jadi anak-anak itu hormat kepada dua-duanya. Kepada ayah maupun kepada ibu ya. Tapi kita lanjutkan ya. Jadi Allah menyebutkan ibu di sini karena memang yang terlihat sulit adalah ibu ya. Terlihat sulit ibu sehingga anak itu lebih mudah mengingat tentang kebaikan ibu, dan demikian dia lanjutkan dengan berbakti kepada bapaknya setelah berbakti kepada ibunya. Setelah itu Allah berfirman, anishkurli, bersyukurlah kepadaku wali walidaik. Allah gandengkan antara bersyukur kepada Allah dengan bersyukur kepada kedua orang tua. Dan ini dalam banyak ayat seperti itu, 3 ayat ya kalau tidak salah. Allah gandengkan hak kedua orang tua dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah menetapkan jangan beribadah kecuali hanya kepada Allah dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Allah gandengkan hak kedua orang tua dengan tauhid. Makanya konsekuensi dari orang yang bertauhid harusnya berbakti sama orang tua. Kalau orang ngaku-ngaku bertauhid, tauhidnya mantap tapi ternyata tidak berbakti kepada orang tua, tidak pernah telepon orang tuanya, tidak pernah menyinggung orang tuanya, masih pelit kepada orang tuanya, ini tauhidnya dipertanyakan. Ya. Kalau dia mengatakan saya bersyukur kepada Allah, bersyukur tapi tidak pernah memberikan pemberian kepada orang tua, ya. Itu bukan orang bersyukur karena Allah gandengkan. Anishkurli wali walidaika. Terima kasihlah kepada Allah, terima kasihlah kepada kedua orang tuamu. Terutama kedua orang tua di masa jompo. Ya akhi, kalau orang tua di masa jompo kita tidak perhatian sama dia menderita, kesian. Meskipun dia mungkin hidup kaya raya, enggak ada anaknya jenguk, enggak ada telepon, dia menderita. Ya, dia menderita. Oleh karenanya kalau Anda mau dikatakan bersyukur kepada Allah, maka bersyukurlah kepada kedua orang tua. Kemudian kata Allah, ilayyal masir, kepada akulah kalian akan dikembalikan. Artinya ini akan aku minta pertanggungjawaban kepada kalian. Kalian berbakti sama orang tua itu akan saya tanyakan pada hari kiamat, kata Allah Subhanahu wa taala. Akan saya mintai pertanggungjawabannya pada hari kiamat kelak. Maka Allah ingatkan, ilayyal masir, kepada akulah kalian akan dikembalikan.